Bayangin kalau kamu hidup di dunia di mana yokai, makhluk-makhluk gaib dari cerita rakyat Jepang itu beneran ada. Tapi mereka nggak selalu jahat. Dan malah ada yang cuma pengen ngobrol atau curhat. Nah, anime ini bakal ngebawa kita ke dunia yang kayak gitu. Dunia di mana logika dan mistika jalan berdampingan. Kali ini kita akan membahas Inspector atau dalam bahasa Jepang Kyokushuiri. Anime misteri yang bukan cuma tentang supernatural, tapi juga tentang bagaimana Jepang menyikapi dunia mistik lewat rasionalitas. Inspector atau Kyokushuiri adalah adaptasi dari novel karya Kiyoshiro Daira, disutradarai oleh Keiji Goto dan diproduksi oleh Brain Beast. Season 1 tayang tahun 2020 dan season 2 lanjut pada tahun 2023. Ceritanya berpusat pada Kotoko Iwanaga, seorang cewek kecil, imut tapi nyentrik yang ternyata punya tugas khusus. Jadi juru damai antara manusia dan para roh. Dia semacam dewi kebijaksanaan bagi para yokai. Tapi jangan bayangin dia kayak dewa-dewa elegan. Kotoko lebih mirip cewek cerdas, bawel, dan super pede yang suka ngelucu sambil ngomongin hal berat kayak mitos dan teori konspirasi. Lalu muncullah Kuro Sakuragawa, cowok ganteng yang misterius, pendiam dan punya masa lalu kelam. Tanpa banyak dijelasin pun, kamu langsung bisa ngerasa ada sesuatu yang nggak biasa dari dia. Dan dari sinilah hubungan mereka berdua dimulai. Campuran antara misteri, aksi, dan ya mungkin sedikit romance yang absurd, tapi bikin penasaran. Setiap episode ngebawa kamu ke kasus-kasus yang penuh teka-teki, tapi ini bukan anime detektif biasa. Di sini misterinya bisa saja datang dari urban legend, rumor internet, atau makhluk halus yang ngamuk karena hal-hal sepele. Nah, uniknya di sini, anime ini bukan cuma tentang pertarungan deduksi dan fisik melawan makhluk halus, tapi lebih ke arah debat logika dan manipulasi narasi untuk menyelesaikan konflik mistik. Nah, disinilah hal menarik muncul dan yang akan kita bahas nanti, yaitu bagaimana Jepang memperlakukan hal gaib dengan logika. Jepang adalah salah satu negara yang sangat modern dan punya teknologi tinggi, tapi juga tetap memelihara kepercayaan pada hal-hal mistik. Yokai, roh penjaga, dan mitos-mitos lokal masih hidup berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan filosofi Jepang, Shinbutsu Shugo, atau penyatuan antara kepercayaan Shinto, Buddha, dan tradisi rakyat. Dalam budaya Jepang, mistika bukan hal yang harus disingkirkan, melainkan dipahami dan diatur secara harmoni. Inspector menggambarkan hal ini lewat peran Kotoko. Dia tidak mengusir yokai, tapi mendengarkan mereka, memahami motif mereka, dan menyelesaikan masalah dengan negosiasi dan narasi. Ini mencerminkan cara Jepang menyelesaikan konflik, bukan dengan konfrontasi tapi kompromi dan cerita. Salah satu aktor baik di anime ini adalah kasus Steel Lady Nanase. Sosok urban legend yang muncul dari internet dan menjadi nyata karena kepercayaan publik. Kotoko tidak mengalahkannya dengan kekuatan, tapi dengan membangun narasi logis yang membuat publik berhenti percaya. Artinya, ketika kepercayaan runtuh, mitos atau kepercayaan ikut runtuh. Ini menunjukkan bahwa anime ini sangat filosofis, bahwa mitos bukan harus dimusnahkan, tapi cukup dikalahkan dengan cerita yang lebih masuk akal. Di season 2, anime ini lebih fokus pada hubungan antara karakter dan kasus-kasus kecil. Meskipun pacingnya melambat, tetapi dialog-dialognya makin mendalam. Kita melihat bagaimana logika digunakan tidak untuk melawan yokai, tapi juga untuk menyembuhkan luka emosional manusia. Kotoko dan Kuro di sini lebih banyak berdiskusi soal makna kebenaran, moralitas, dan konsekuensi dari cerita yang mereka bangun. Ini semakin menegaskan bahwa dunia mistik di Inspector bukan hitam putih, tapi penuh nuansa. Kotoko Iwanaga di season 2 makin percaya diri, makin beracun secara verbal tapi tetap lovable. Dia sering ngomong panjang lebar tapi nggak pernah ngasal. Justru lewat obrolannya kita bisa jadi ngelihat cara berpikir Jepang terhadap hal mistik secara logis. Kuro Sakuragawa juga makin sering tampil sebagai alat bantu narasi, tapi sisi manusianya mulai terlihat lebih jelas. Dia bukan cuma cowok misterius, tapi juga punya konflik batin tentang siapa dirinya dan bagaimana dia berfungsi dalam hidup Kotoko. Nah, yang menarik season 2 ini juga menghadirkan lebih banyak karakter figuran atau klien-klien yang membawa cerita unik. Ini bikin dunia Inspector terasa lebih luas dan hidup.
Melalui anime ini kita belajar bahwa mistika dalam budaya Jepang adalah bagian dari identitas, bukan sekedar seremonial atau hiburan. Dan logika bukan musuh dari mitos, melainkan alat untuk menjaganya agar tidak menjadi bahaya. Kita melihat bahwa kepercayaan kolektif bisa membentuk kenyataan, dan membongkarnya juga membutuhkan pendekatan yang halus. Ini sangat khas Jepang, menjaga keseimbangan bukan menghancurkan salah satu sisi. Jadi Inspector adalah anime yang mungkin tidak penuh aksi, tapi sangat kaya akan makna, dan ini bukan hanya kisah detektif mistik, tapi cermin dari cara bangsa Jepang berdialog dengan warisan mistis mereka. Kalau kamu suka anime yang penuh misteri dan santai, menurutku anime ini cocok banget untuk ditonton ketika kalian lagi nyantai, ataupun kalian membutuhkan referensi anime yang misteris dan sedikit ada bumbu-bumbu romance. Jadi silakan ditonton. Kalau kamu punya kritik, saran, atau masukan, silakan komen di bawah dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di review berikutnya. Jane!